Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Melanjutkan cerita sebelumnya. Mendengar kata-kata itu, Nan Gong Beidou, kepala klan Kekaisaran Simen, dan Avaricious Immortal, semuanya benar-benar terkejut. Bahkan tak satu pun dari mereka yang mengharapkan Immortal Kompas untuk menolak perlakuan boros tersebut. Tepat pada saat ini, Baili Xuankong tiba-tiba berteriak. Menembus kubah surgawi, teriak leluhur Baili Xuankong. Dengan teriakannya, Ditkil Bruce di tangannya mulai bersinar lebih terang. Cahaya keemasan memancar kemana-mana seperti matahari, dan kemudian cahaya keemasan itu meledak di udara. Dorongan yang kuat itu mampu mendorong mundur, bahkan 3 orang di peringkat 3 kaisar marsial. Buntut dari serangan tersebut, itu secara bertahap menabrak ke bawah. Meskipun itu sangat indah, tapi itu menimbulkan rasa takut yang besar kepada orang banyak seperti keturunan mesin penuai. Buntut dari ledakan itu juga terlalu kuat. Jika itu mendarat ke permukaan, mayoritas orang banyak kemungkinan akan terkena bencana. Mereka yang di bawah peringkat 3 Martial Emperor akan mati, atau mungkin terluka parah. Wush! Tepat pada saat ini, Immortal Kompas melambaikan lengan bajunya, dan membawa angin badai. Angin itu menyapu ke arah cakrawala dan meniup semua sinar keemasan cahaya itu secara langsung. Ketika sinar keemasan menghilang, Baili Xuankong dan Chu Feng sudah pergi. Yang tersisa hanyalah kulit pucat Nan Gong Beidou, kepala klan Simen Imperial, dan Avaricious Immortal. Bahkan dengan mereka bertiga bekerja bersama, mereka sebenarnya tidak dapat menghentikan seorang pria dari kultivasi yang sama. Pada saat itu, mereka kehilangan semua wajahnya. Namun pada saat itu, semua kerumunan melemparkan pandangan mereka ke arah Immortal Kompas. Serangan Kompas Immortal sebelumnya, itu telah menunjukkan kepada orang banyak betapa kuatnya dia. Jika dia mau menghentikan Chu Feng pasti tidak akan bisa melarikan diri. Dengan demikian, kerumunan itu benar-benar tidak dapat memahami, mengapa Kompas Immortal tidak menghentikan Chu Feng dan ahli misterius itu, ketika dia bisa dengan mudah melakukannya. Kenapa juga dia memutuskan untuk melewatkan kesempatan besar yang disediakan oleh Nan Gong Beidou? Kalian semua yang membiarkan Chu Feng melarikan diri hari ini, kamu pasti akan menyesali keputusanmu di masa depan, ucap Nan Gong Beidou. Tiba-tiba saja, Nan Gong Beidou mengalihkan pandangannya ke bawah menuju kepala klan Kekaisaran Dongfang, kepala klan Kekaisaran Beitang, dan Immortal beralis putih. Menghadapi tatapan itu, kepala klan Kekaisaran Dongfang dan kepala klan Kekaisaran Beitang, mereka hanya mengerutkan bibir mereka dan tersenyum. Mereka tentu saja tidak takut pada Nan Gong Beidou. Adapun Immortal alis putih, saat ini hatinya sedang menegang. Setelah tertegun begitu lama, dia akhirnya terbangun. Namun setelah bangun, ia merasakan sakit dan keputusasaan yang luar biasa. Chu Feng belum mati. Ini tidak hanya berarti bahwa dia telah gagal, namun yang paling penting adalah, sebelum Chu Feng mengungkapkan identitasnya, dia sebenarnya telah dipenuhi dengan kekaguman yang begitu besar pada Chu Feng. Pada saat ini, dia merasa sangat tidak sehat. Itu karena dia mengagumi seseorang yang telah dipandang rendah, dan bahkan ingin dihilangkan sebelumnya. Sensasi semacam ini adalah sesuatu yang hanya dia sendiri yang mengerti. Alis putih, mengapa kamu tertegun sebelumnya? Nan Gong Beidou mendarat dari langit, dan berbicara dengan ganas kepada Immortal alis putih. Tampaknya dia benar-benar marah. Ketika Chu Feng telah mengalahkan kedua putranya dan mengungkapkan bakatnya yang menantang surga, ia berpikir bahwa itu akan menjadi bencana besar seandainya Chu Feng hidup, bahwa ia harus menemukan cara untuk meringankan situasi dan berdamai dengan Chu Feng. Pada saat itu, Immortal alis putih telah bersikeras kepadanya, bahwa ia tidak boleh berdamai dengan Chu Feng. Dan sebaliknya, ia harus menghilangkannya. Hari ini, musibah itu membuahkan hasil. Bahkan jika dia ingin berdamai dengan Chu Feng, dia tidak akan bisa melakukannya.
Namun Immortal Alis Putih benar-benar berdiri di sana, dan menyaksikan semua ini berlangsung tanpa membantunya merawat Chu Feng. Karena itulah, bagaimana mungkin Nan Gong Beidou tidak marah? Tidak hanya Immortal Alis Putih yang membahayakannya, dia bahkan tidak membantunya selama Nan Gong Beidou membutuhkannya. Nan Gong Beidou hanya menahan diri, itu dikarenakan Immortal Alis Putih adalah salah satu dari 10 Immortal dan masih memiliki kegunaannya. Kalau tidak, dia pasti akan memukulnya sampai mati dengan serangan telapak tangannya. Saudara Nan Gong, aku, Immortal Alis Putih ingin menjelaskan. Namun pada akhirnya, dia tidak bisa mengatakan apa-apa, dan hanya bisa menghela nafas. Kemudian setelahnya, dia menjadi diam. Sayang sekali. Karena Chu Feng sudah melarikan diri, aku khawatir aku tidak akan bisa merasa nyaman di masa depan. Pada saat ini, Avaricious Immortal juga menghela nafas dan berkata. Kemudian, dia berbalik ke arah Nan Gong Beidou dan kepala klan Kekaisaran Simen dan berkata. Meskipun kami tidak berhasil membunuh Chu Feng itu, dan bahkan membiarkannya melarikan diri, tapi aku juga terlibat sebagai musuhnya. Dengan demikian, kalian berdua sebaiknya tidak menolak, untuk memberi aku persenjataan kekaisaran yang tidak lengkap yang kamu janjikan, ucap Avaricious Immortal. Tianlong, serahkan pedang pelangi biru kamu, kata Nan Gong Beidou kepada Nan Gong Tianlong. Ayah, ini, seru Tianlong. Mendengar kata-kata itu, kulit Nan Gong Tianlong berubah pucat. Aku berkata serahkan benda itu, teriak Nan Gong Beidou dengan marah. Mendengar itu, Nan Gong Tianlong tidak berani ragu, dan segera mengeluarkan pedang pelangi birunya, dan menyerahkannya kepada Nan Gong Beidou. Avaricious, aku tahu kamu selalu menginginkan Blue Rainbow Sword ini. Aku akan memuaskan kamu, dan memberikannya kepada kamu. Namun sayangnya, benda ini milik putra aku. Dengan demikian, ketika kamu memutuskan hubungan di antara mereka, pastikan untuk tidak melukainya. Ucap Nan Gong Beidou sambil menyerahkan Blue Rainbow Sword kepada Avaricious Immortal. Yakinlah, bagiku itu adalah masalah yang mudah. Balas The Avaricious Immortal sambil tertawa nakal, itu ketika dia menerima Blue Rainbow Sword. Setelah mendapatkan Blue Rainbow Sword, dia dengan lembut menggerakkan tangannya di atasnya. Segera, cahaya keemasan melintas di pedang tersebut. Ketika cahaya keemasan itu menembus pedang, kaki Nan Gong Tianlong menjadi lemah. Dia mundur 2 langkah, dan kulitnya pucat seperti kertas. Namun lebih dari segalanya, dia memiliki ekspresi kesedihan di wajahnya. Itu sudah jelas, Blue Rainbow Sword tidak lagi miliknya. Setelah itu, kepala klan Simen Imperial Clan juga mengeluarkan persenjataan kekaisaran yang tidak lengkap, dan kemudian menyerahkannya ke Avaricious Immortal. Pada saat dia menyerahkan persenjataan kekaisaran yang tidak lengkap kepada Avaricious Immortal, dia merasa seolah-olah jantungnya berdarah. Tidak hanya dia tidak berhasil membunuh Chu Feng, dia juga menderita kehilangan persenjataan kekaisaran yang tidak lengkap. Dia benar-benar telah kehilangan sangat banyak dari ini. Yin Cheng Kong, lihatlah murid yang telah kamu ajarkan itu, ucap Nan Gong Beidou. Tiba-tiba saja, Nan Gong Beidou mengarahkan jarinya ke arah orang-orang yang datang dari Gunung Qianwood. Jarinya diarahkan langsung kepada orang dari Majelis Suci Qianwood, yaitu Yin Cheng Kong. Menghadapi ini, Yin Cheng Kong mulai mengerutkan keningnya. Bahkan dengan dia mengerutkan keningnya, corak sisa orang-orang dari Gunung Qianwood semua berubah pucat. Beberapa tetua begitu takut, sehingga mereka mulai gemetar ketakutan. Menilai dari sini, itu sudah jelas bahwa Nan Gong Beidou sudah tahu, kalau Chu Feng ini adalah murid Gunung Qianwood mereka. Meskipun Chu Feng berhasil melarikan diri, tapi Gunung Qianwood tidak akan bisa melarikan diri. Pada saat ini, klan Kekaisaran Nan Gong dan Kekaisaran Simen dipenuhi dengan kemarahan. Jika menilai dari sikap mereka, sepertinya mereka berencana untuk melampiaskan kemarahan mereka pada Majelis Suci Gunung Qianwood. Chu Feng telah lama diusir dari Gunung Qianwood kami. Dia sudah bukan lagi seseorang dari Gunung Qianwood kita. Kepala klan Nan Gong, apa artinya di balik kata-kata yang kamu ucapkan itu?
Balas Yin Chengkong yang pura-pura tenang, itu saat dia mengucapkan kata-kata tersebut. Diusir, apakah kamu pikir kamu akan dapat lari dari tanggung jawab, hanya karena dia dikeluarkan dari Gunung Qianwood kamu? Apakah kamu berpikir bahwa setelah kamu memelihara iblis, kamu akan dapat menjauhkan diri dari semua tanggung jawab ini, hanya karena kamu memutuskan hubungan kamu dengannya? Ucap ketua klan Simen Imperial dengan marah. Mendengar kata-kata itu, orang-orang di Gunung Qianwood yang khawatir untuk memulai pun menjadi lebih khawatir. Sepertinya mereka sudah menebak dengan benar. Klan Kekaisaran Nangong dan Kekaisaran Simen telah sangat menderita dari Chu Feng, dan bahkan dipenuhi dengan kemarahan. Selain itu, mereka sekarang berencana untuk melampiaskan kemarahan mereka ke Gunung Qianwood. Klan Kepala, Gunung Qianwood adalah kekuatan yang sangat besar dengan murid yang tak terhitung jumlahnya. Itu juga di luar kendali mereka untuk murid seperti Chu Feng muncul di sana. Aku merasa bahwa mereka telah melakukan prestasi luar biasa, untuk memutuskan semua hubungan dengan Chu Feng dengan cepat. Karena bagaimanapun, Chu Feng tidak pernah benar-benar melakukan kekejaman berdarah yang menyinggung surga. Jadi, kalian semua harus berhenti mempersulit Gunung Qianwood. Selain itu, kamu hanya akan menjadi penindas yang kuat bagi yang lemah, dan mungkin akan menjadi bahan tertawaan orang lain. The Kompas Immortal mengatakan kata-kata itu, sambil menyesap teh dari cangkir teh di tangannya. Mendengar kata-kata itu, alis Nangong Beidou dan kepala klan Kekaisaran Simen mulai menyempit. Segera, mereka mulai mengungkapkan ekspresi ketidaksenangan. Sebelumnya, Immortal Kompas telah menolak untuk membantu mereka. Lalu sekarang, dia bahkan berbicara untuk Gunung Qianwood. Sebenarnya apa niatnya ini? Kompas Immortal, tepatnya apa hubungan antara kamu dan Chu Feng itu? Mengapa kamu menolak untuk membantu kami menangkapnya lebih awal, dan mengapa kamu berbicara untuk membebaskan hubungan Gunung Qianwood sekarang? Tanya Avaricious Immortal. The Avaricious Immortal yang tidak menyukai Kompas Immortal untuk memulai, ia pun segera mengambil kesempatan ini untuk menebarkan perselisihan. Dia berencana untuk meminjam kekuatan klan Kekaisaran Simen dan Kekaisaran Nangong, itu untuk merawat Immortal Kompas. Hahaha. Mendengar kata-kata itu, Immortal Kompas hanya tertawa ringan. Dia meletakkan cangkir teh di tangannya ke atas meja di sampingnya, kemudian berdiri, lalu memandang ke Avaricious Immortal dan berkata, "Coba katakan sekali lagi," ucap Immortal Kompas. "Tentu saja, aku akan mengatakannya lagi. Aku tidak pernah takut padamu," balas The Avaricious Immortal sambil mengumpulkan keberaniannya, dan berencana untuk mengatakannya lagi. Dan, bang! Namun tepat setelah kata-katanya meninggalkan mulutnya, Immortal Kompas memukul dengan serangan telapak tangannya dan menghancurkan meja di hadapannya hingga berkeping-keping. Lalu dia berdiri, dan berkata dengan suara dingin, "Kamu bertanya padaku, hubungan seperti apa yang aku miliki dengan Chu Feng? Kamu sudah jelas berusaha untuk mengatakan, bahwa aku memiliki hubungan dengan Chu Feng. Namun sebelum itu, gunakan kepala kamu yang telah ditendang oleh keledai, dan pikirkanlah dengan hati-hati. Jika aku berhubungan dengan Chu Feng, apakah kamu masih bisa berdiri di sini hidup-hidup?" Ucap Immortal Kompas. Setelah Immortal Kompas mengucapkan kata-kata ini, matanya segera bersinar. Kemudian, cahaya mulai memancar dari belakangnya. Dia seperti seorang Buddha yang berdiri di sana. Selain itu, kehadirannya yang terhormat juga sangat menakutkan. Boom! Pada saat yang sama, sensasi penindasan yang sangat kuat juga membanjiri seluruh area. Itu bukan hanya kekuatan kaisar, tapi itu adalah kekuatan peringkat 4 kaisar marsial kaisar. Dihadapkan dengan kaisar ini yang berkuasa, generasi muda yang hadir semua mulai menggigil ketakutan. Sementara mereka merasa takut, mereka tidak merasakan penindasan dari kekuatan kaisar. Justru sebaliknya, itu adalah mereka yang memiliki tingkat kultivasi yang lebih tinggi sajalah, yang bisa merasakan tekanan lebih besar dari kekuatan kaisar Immortal Kompas. Sebagai contoh, bukan hanya Nangong Beidou, Avaricious Immortal, dan banyak lagi yang mengalami kesulitan bernafas,
bahkan tulang mereka merasakan tekanan yang sangat besar, sehingga mereka mulai mengeluarkan suara yang pecah. Pada saat ini, Avaricious Immortal yang telah berbicara untuk menentang Immortal Kompas sebelumnya, kini tidak berani mengucapkan sepatah kata pun. Dan bahkan, dia bahkan tidak berani untuk melihat Kompas Immortal secara tatap muka, dan dia telah menundukkan kepalanya dalam diam. Segera, ketua klan Kekaisaran Simen mengepalkan giginya dan berteriak. Kompas Immortal, dengan melepaskan kekuatan penindas kamu, apakah kamu berencana untuk menjadikan klan Kekaisaran Simen kami sebagai musuh? Kamu harusnya tahu, bahwa kamu bukan satu-satunya kaisar marsial peringkat 4 di Tanah Suci Martialism. Klan Kekaisaran Simen kami juga memiliki peringkat 4 kaisar marsial. Jangan mengira kalau kamu bisa bertindak sombong, itu hanya karena tetua tertinggi klan Simen Imperial kita tidak ada di sini, teriak kepala klan Simen Imperial. Namun anehnya, senyum di wajah Immortal Kompas tidak goyah sedikit pun, itu ketika dia mendengar kata-kata mengancam kepala klan Simen Imperial Clan. Bukan saja dia tidak melepaskan kekuatan yang menindas itu, alisnya mulai bergerak, dan dia benar-benar meningkatkan kekuatan penindasannya. Begitu kekuatan penindasnya meningkat, lutut kepala klan Simen Imperial Clan, Nan Gong Beidou, dan Immortal Avaricious menjadi lemah, dan mereka hampir berlutut ke tanah. Ini karena kesenjangan antara kekuatan mereka terlalu besar. Di ranah kultivasi Kaisar Bela Diri, perbedaan satu tingkat kultivasi sama besarnya dengan perbedaan antara langit dan bumi. Tidak peduli seberapa kuat mereka tidak akan bisa bersaing dengan Kaisar Marsial peringkat 4. Brother Kompas, aku salah bicara sebelumnya. Aku harap kamu tidak akan mempermasalahkan hal ini. Merasa bahwa ia tidak dapat terus menolak, Avaricious Immortal berbicara untuk meminta pengampunan. Namun sayangnya, Kompas Immortal masih memiliki senyum di wajahnya, dan tidak menghilangkan kekuatannya yang menindas. Aku akan memberi wajah kepada Kompas Abadi hari ini. Kamu semua dari Gunung Qianwood, kamu boleh pergi. Tapi aku tidak ingin melihat kamu lagi di masa Delan, kata Nan Gong Beidou. Dia tahu bahwa jika ini terus berlanjut, orang yang akan menderita adalah mereka. Hanya ketika kata-kata itu keluar, barulah Immortal Kompas menghilangkan kekuatan yang menindas dan duduk kembali. Sebagai tanggapan, Yin Chengkong buru-buru bangkit. Bersama dengan tetua Guan Hong dan Dugu Xingfeng, dia memimpin kerumunan dari Gunung Qianwood dan bergegas pergi. Selama periode waktu ini, semua orang benar-benar diam. Mereka masih tertegun oleh kekuatan Kompas Immortal yang menindas, karena kekuatan yang menindas itu terlalu menakutkan. Hanya ketika orang-orang dari Gunung Qianwood pergi, Immortal Kompas berdiri kembali. Karena kompetisi sudah berakhir, aku tidak akan lagi berlama-lama. Aku berterima kasih kepada Master Kota Moon Cloud karena telah mengundang aku, ucapnya. Immortal, harap berhati-hati, balas Master Kota Moon Cloud sambil menggenggam tinjunya dengan senyum di wajahnya. Terbukti, terlepas dari hubungannya dengan 4 klan kekaisaran, dia tidak mau menyinggung Kompas Abadi. Sosok The Kompas Immortal melambung ke langit. Namun tiba-tiba saja, dia berhenti bergerak. Lalu kemudian, dia berbalik dan berkata, "Oh iya, ketua klan Simen, memang benar kalau aku bukan satu-satunya peringkat 4 kaisar marsial di Tanah Suci Martialism. Namun aku adalah satu-satunya orang dengan nama Kompas di Tanah Suci Bela Diri. Meskipun klan Simen kekaisaranmu sudah ada sejak lama, tapi aku, Kompas, juga telah berteman di seluruh dunia. Jika kamu berpikir bahwa Simen Imperial klan kamu mampu melakukannya, maka janganlah ragu untuk datang dan menemukan aku kapan saja." Hahaha, ucap Kompas Immortal. Pada saat kata-kata itu terdengar, Immortal Kompas sudah terbang jauh. Satu-satunya yang tersisa adalah serangkaian tawa yang menusuk telinga. Sombong. Dia sangat arogan. Namun dihadapkan dengan kesombongan semacam ini, kepala klan Simen Imperial Clan hanya bisa mengerutkan alisnya, dan menerimanya dalam diam. Alasan untuk itu adalah, karena dia tidak memiliki kekuatan untuk melawannya. Semua orang ingat adegan ini jauh di dalam hati mereka.
Pada saat mereka merasa heran, mereka juga merenungkan, mengapa kompas immortal yang kuat akan melindungi Chu Feng seperti yang dia lakukan. Namun sepertinya, ini tidak signifikan. Lagi pula, apa yang berlalu sudah berlalu. Apa yang terjadi hari ini, itu akan menjadi masa lalu. Dan yang penting adalah masa depan. Di masa depan, nama satu orang akan menyebar melalui tanah suci martialism. Kali ini, keributan akan sangat besar. Alasan untuk itu adalah, karena tidak hanya orang itu benar-benar mengalahkan generasi muda 4 klan, tapi ia juga menaklukkan pedang iblis. Adapun identitas pria ini, dia adalah orang yang klan Nan Gong Kekaisaran telah menyebarkan poster burinan sebelumnya, yaitu Chu Feng. Pada saat ini, orang-orang dari Gunung Qianwood sudah pergi. Yin Chengkong tidak hanya membawa serta para tetua dari Majelis Suci Qianwood, dan bahkan para murid yang dikirim kali ini juga dibawa pergi bersama mereka. Chu Feng itu benar-benar berani. Dia benar-benar meninggalkan beban yang sangat besar bagi kita. Jika bukan karena kompas immortal menyelamatkan kita dari kebaikan, kita semua kemungkinan besar akan mati di sana. Seorang pria tua berambut keriting dan berkulit merah berbicara dengan wajah mengeluh. Dia adalah seorang tetua dari Majelis Suci Qianwood. Namun dia tidak terbiasa dengan Chu Feng. Setelah mendengar tentang perbuatan Chu Feng di masa lalu, satu-satunya hal yang dia rasakan untuk Chu Feng adalah cemoohan. Sebenarnya pada saat ini, ada banyak orang seperti dia yang mengeluh tentang Chu Feng. Namun untuk keluhan mereka, 3 individu terkuat dari Gunung Qianwood saat ini, Majelis Master Yin Chengkong, Tetua Guan Hong, dan Kepala Akademi Dugu Xing Feng tidak mengatakan apa-apa. Mereka bertiga tahu kebenaran masalah ini. Dari lubuk hati mereka, mereka sangat membenci keluhan para tetua ini. Namun karena banyak alasan, maka tidak cocok bagi mereka untuk menegur para tetua ini. Dengan demikian, mereka hanya bisa berpura-pura tidak mendengar apa-apa. Tuan Tetua, aku tidak pernah berpikir kalau masalah ini dapat disalahkan pada saudara junior Chu Feng. Dengan karakternya, dia pasti tidak berencana untuk menyakiti kita. Itu karena, yang berlebihan adalah klan kekaisaran, kata Jiang Furong. Sementara itu, mereka sudah belajar apa yang dilakukan Chu Feng di Moon Cloud City. Berbeda dari para tetua, setelah Jiang Furong mengetahui tentang masalah ini, dia juga sangat senang. Selain itu, dia merasa sangat ganas dan marah untuk Chu Feng. Setelah semua, Kekaisaran Nan Gong Imperial telah menindas Chu Feng sejauh ini. Jadi, meskipun tetua ini memiliki status yang lebih tinggi darinya, dia masih tidak bisa mentolerirnya berbicara untuk menentang Chu Feng. Karakternya, karakter apa yang mungkin dimilikinya? Kamu tidak lain hanyalah seorang anak kecil. Apa yang akan kamu ketahui? Pria tua berkulit merah itu memarahi Jiang Furong dengan kesal. Dia merasa sangat terhina, karena telah dikritik oleh anggota generasi muda. Aku tahu karakter saudara laki-laki junior Chu Feng lebih baik daripada kamu. Tapi ketika kami dipermalukan di istana bawah tanah, itu adalah saudara junior Chu Feng yang menyelamatkan kami. Tidak hanya dia menyelamatkan kita, dia juga menebus martabat Gunung Qianwood kita, kata Jiang Furong tanpa ampun. Saudara junior, kamu masih memanggilnya saudara junior. Apakah kamu tidak berpikir, bahwa Gunung Qianwood kita telah cukup menyeka pantatnya? Dia menyelamatkan kalian semua, apa gunanya itu? Jika 4 klan menjadi lebih marah, semua orang di Gunung Qianwood kita akan terbunuh. Siapa yang akan bertanggung jawab untuk itu? Apakah kamu akan bertanggung jawab untuk itu? Apakah kamu mampu mengambil tanggung jawab untuk itu? Tetua merah tua itu berteriak dengan marah. Tetua, apakah kamu takut mati? Tanya Dugu Xing Feng. Akhirnya, Dugu Xing Feng yang telah lama terdiam, dia pun sudah tidak dapat menahannya lagi. Selanjutnya, ketika dia mengucapkan kata-kata itu, rasa dingin memenuhi udara. Dalam nadanya ini, itu ada rasa jengkel yang sangat kuat. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.